Halo, saya Lutfi dan saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menggunakan Express.js. Jadi, kenapa kita harus pakai Express.js? Karena teknologi yang digunakan saat ini itu Express.js sudah banyak yang menggunakan, dan karena JS dia juga bisa jadi lebih cepat. Mungkin untuk beberapa kasus memang lebih cepat karena untuk kasus seperti data yang sangat besar mungkin lebih enak pakai Python. Tapi untuk banyak kasus sekarang seperti sosmed, dia kebutuhannya menggunakan JavaScript atau mungkin ada gabungan dari Python. Tapi kita akan mempelajari yang bagian JavaScript dengan framework Express.js. Yang pertama, apa itu Express.js? Express.js itu merupakan sebuah framework untuk membangun API yang dapat melakukan transaksi berbasis HTTP. Jadi maksudnya framework di sini itu adalah sebuah basis yang dapat digunakan untuk membangun sebuah API. Dan kita juga melakukan transaksi itu berbasis HTTP. Jadi apa-apa dengan menggunakan protokol HTTP. Kenapa harus pakai protokol HTTP? Karena kalau misalkan pakai protokol lain kayak XML mungkin kayak komunikasi langsung mungkin tidak bisa. Jadi kita pakai basis yang sama HTTP, dan HTTP itu istilahnya lebih mudah walaupun mungkin masih bisa dilihat oleh beberapa orang yang lain. Lalu untuk penggunaan Express.js sendiri itu adalah bisa menjadi tempat transaksi data, lalu dapat menjadi penghubungan antara aplikasi dan koneksi dengan database. Dan library yang biasa digunakan ini referensinya adalah referensi saya, jadi yang biasa saya gunakan saja. Dan salah satunya ada MongoDB, ada PostgreSQL, itu PG, PostgreSQL itu. Lalu ada Socket.io, Axios, Body Parser, JSON Web Token, Async, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang diperlukan saat mempelajari Express.js itu kalian harus bisa setidaknya tahu gitu tentang komunikasi berbasis HTTP, lalu menggunakan menggunakan tipe tipe pengiriman data berbasis JSON, lalu ada mempelajari error code yang ada pada HTTP, lalu perbedaan request dan response, header, dan get, post, put, delete. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke penggunaan Express.js. Kalau misalkan kalian belum pernah membuat aplikasi Express sebelumnya, kalian bisa langsung buat di sini. Tinggal langsung install yang namanya Express Generator. Saya sarankan untuk yang baru belajar itu kita gunakan Express Generator karena dia langsung bisa membangun beberapa environment yang ada pada Express.js. Jadi kalian gak usah membuat lagi dari awal. Lalu setelah itu kita langsung ketik Express dan nama folder. Nama folder itu adalah sebuah folder yang kalian akan gunakan atau dimana kalian menyimpan sebuah folder project. Nah, kita mulai dari sini. Nah, ini kan sebelumnya udah ada tutorial, jadi saya bisa komen dulu. Untuk bisa mencoba menggunakan Express.js, kita dari awal itu kita coba pakai filter.get slash function res.send. Setelah itu ini express, atau biasanya kan kalau awal-awal hello world nih, hello world. Kita coba npm start di folder express.js, lalu kita panggil pakai browser. Standarnya untuk Express.js sendiri dia menggunakan port 3000, dan kita bisa lihat nah hello world. Tapi kalian ada port 3000 nih yang udah dipakai nih, terus gimana dong? Apakah harus mengganti yang lain? Nggak usah, kalian bisa aja ganti yang Express.js nya juga. Kita bisa buka dbin lalu www, di sini ada port 3000 ini. Kita ganti deh jadi 6120. Oke, di save, dan npm start. Bisa? Nggak bisa. Dia loading terlalu lama, jadi kita coba ganti ke 6120. Di enter, dia bisa. Hello world.
Nah, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang bagaimana sudah menyebutkan tentang kalian juga harus mempelajari get, post, put, delete karena itu yang akan dipakai. Namun untuk di Express.js sendiri, mungkin untuk di kasus saya juga tidak terlalu banyak menggunakan put dan delete untuk kasus yang terlalu sederhana. Jadi kita akan lewat dulu untuk fitur tersebut. Nah, jadi kan ada dua, ada get dan ada post. Jadi kita cobain router.post slash function regress. Cobain. Kita coba refresh dulu. Tetap hello world. Kenapa nggak bisa ganti? Karena kan ini post bukan get. Jadi untuk post dan get sendiri dia memiliki tipe pengiriman yang berbeda. Jadi kalian juga harus memanggilnya dengan cara yang berbeda. Jadi bedakanlah kalau misalnya kalian memanggil teman kalian dan orang tua kalian. Jadi kan gak bisa langsung sama-sama Gan atau Kang atau Kumaha gitu atau gimana. Jadi kita pakai cara yang lain, yaitu menggunakan protokol post atau tipe post. Kalau misalnya kita gunakan seperti ini, kita langsung 6120 dipanggil, kepanggil, cobain. Nah, karena dia pakai cara yang berbeda, istilahnya dia nyaut dengan cara yang memang harusnya digunakan. Jadi tidak usah pakai cara yang lain. Seperti itu. Selalu yang selanjutnya adalah menggunakan sebuah fitur routing. Kalau mungkin di CI atau di PHP juga kan kita biasanya menggunakan yang namanya index.php. Tapi kan di sini nggak ada, jadi kita langsung gunakan pakai beberapa yang lain. Nah, mungkin kita bisa tambahkan sub URL kayak misalkan sub URL-nya itu sub. Nah, tapi kan nggak ada, jadi kita bisa bikin dulu router.get sub res.send ini sub. Nah, seperti ini. Kita coba refresh. Dan dia akan muncul. Nah, ini namanya router. Jadi kita bisa gunakan atau membuat lagi router yang baru. Jadi tidak usah terpacu dengan yang namanya root. Walaupun sih ada pacuannya, cuma gak usah pakai root semua gitu. Lalu yang selanjutnya, gak mungkin kan kalau misalnya project besar nih. Kita walaupun sih bisa aja project simpel, cuma kan hitungannya kalau misalnya projectnya udah banyak atau enggak kan banyak yang dibikin gitu di satu file, nggak mungkin kan, pasti kan ada kategorinya juga. Jadi kita cara mengkategorikannya itu menggunakan yang namanya middleware. Kalau saya sebutnya middleware di sini, kita coba pakai router.use slash function regress. Nah, next. Coba tapi sih sepertinya tidak usah dulu pakai router.use. Itu untuk selanjutnya. Nah, berarti kan bisa aja kan pisahkan di folder yang atau file yang berbeda. Jadi kita bisa new file, lalu kita buat namanya transaksi.js. Nah, jangan lupa modul data export router. Lalu kita langsung gunakan router.get slash dan res.send ini root transaksi. Langsung di app.js kita coba tambahkan dulu si filenya, transaksi dan transaksi router. Untuk nama file dan nama routernya sih sebenarnya gak usah sama. Ini karena biar saya gampang mengidentifikasikan kalau misalnya ini adalah router gitu. Jadi gak usah sama juga gak apa-apa.
Dan di sini kan ada routes transaksi, ada require juga, dan require ini dia berfungsi untuk mengambil file transaksi yang ada di folder routes langsung nanti bisa dipakai di app.js. Lalu setelah itu kita gunakan app.use transaksi, transaksi router. Kita refresh. Kita coba balik lagi deh. Di transaksi kita pakainya root. Tapi kalau root panggilannya apa gitu. Penasaran mah kalau emang penasaran coba dulu dan dia munculnya hello world. Kenapa gak muncul ini dulu transaksi gitu? Karena yang seharusnya kita gunakan itu bukanlah root yang ini, tapi transaksi. Dan ini root transaksi. Karena si transaksi itu dia adalah file yang kita posisikan di sini di app.js. Jadi dia ada root main di sini. Dan di sini adalah rootnya, walaupun dia harus ada belakangnya dulu transaksi. Jadi tinggal panggil saja transaksi di sini. Begitu. Untuk penggunaan routing seperti itu. Untuk post juga cukup bisa berlaku juga di sini. Jadi bisa aja router.post. Jadi misalkan router.post, tapi nggak mau router yang sama. Misalkan postingan. Ini postingan. Kita coba panggil transaksi / postingan. Panggil, dia not found karena belum di refresh. Express.js diwajibkan kalau misalnya kalian nggak punya Nodemon atau watcher yang lain, harus dijalankan ulang. Kita coba dan baru dia muncul. Nah, yang kita tahu kan post itu dia adalah sebuah metode untuk mengirim sebuah data. Nah, gimana cara ngirim data? Terus get juga bisa kan ngirim data gitu. Bisa. Kita coba dari get dulu. Misalkan ini transaksi dan kita coba hapus misalnya var data sama dengan require data. Muncul? Tidak. Karena saya belum ngasih apa-apa di sini. Kalau query itu dia menggunakan sebuah key yang ada di URL, jadi kita tinggal langsung coba tulis yang namanya nama Lutfi. Nah, baru muncul. Kalau misalnya pingin multi key gimana? Pakai dan kelas HAED muncul, dan dia langsung munculnya dua-duanya gitu, nama ya, kelas ya gitu. Jadi untuk memanggilnya langsung pakai rec.query, dan yang dihasilkan oleh rec.query ini adalah sebuah objek. Jadi kalau misalnya kalian ingin memanggil sebuah data yang spesifik, misalnya user data sama dengan rec.query.username misalkan, dan kita coba panggil data biar gampang, berarti user data. Kita refresh, kita coba panggil, dan dia kosong ya karena emang belum dipanggil dan belum dikasih gitu. Tapi kalau misalnya kita tulis username di sini, username muncul di sini. Jadi gak masalah kalau misalnya namanya apapun selama dia bisa dipanggil gitu. Lalu yang selanjutnya, apakah post sama kayak get untuk cara pemanggilannya? Beda. Kalau get pakai query, kalau post pakai body. Tapi cara pemanggilannya atau cara respon yang dikasih oleh request yang dikasih oleh post itu mungkin mungkin cukup sama. Jadi dia ngasihnya tuh tetap objek ke Express.js-nya. Nah, di sini kita coba panggil di postman misalkan. Bentar, di mana?
Udah, kita coba panggil. Dia masih ini postingan karena belum di refresh dan di send, dan dia akan muncul seperti ini. Untuk pemanggilan salah satu key-nya saja mungkin agak sama. Kita tinggal titik titik nama key-nya apa nanti. Lalu yang selanjutnya, kenapa ada rec, kenapa ada res di sini? Nah, fungsinya itu untuk rec dan res adalah mengambil sebuah request dan response. Nah, perbedaannya apa request dan response itu? Request itu dia ini nih. Request itu dia mengirim dari klien ke API. Istilahnya itu kalau misalkan kita mau meminta uang, berarti kan ada dong yang punya uang gitu. Berarti kita harus, kalau misalnya kita nggak ngasih SMS, kalau nggak kita ngomong, kalau misalnya kita nggak ngirim surat gitu. Jadi dari beberapa metode kita harus pilih salah satu. Misalkan kita mau mengirim surat, misalkan Kak kirim uang dong, kita ambil, kita kasih ke yang punya uang. Itu request. Response kebalikannya, dari dia dapat surat yang kita bikin sebelumnya, dia baca. Kalau misalnya kita butuh uang, kalau misalnya dia mau, dia kasih uangnya ke kita, dapat aja uang kita. Kalau nggak mau, dia bakal kasih respon yang lain. Duh, aku nggak punya uang nih, atau ngapain sih minta-minta gitu kan. Respons itu logikanya seperti itu. Jadi kalau request dari klien ke API, kalau respons kebalikannya. Ya kalau kebalikan kan otomatis dari API ke klien gitu. Tapi bukan berarti bisa dibalikin dari API ke klien dulu, baru klien ke API. Jadi berurutan dulu, dari klien ke API dulu, baru API ke klien, begitu. Untuk konsepnya seperti itu, untuk yang request dan response. Dan untuk data sudah, untuk ini sudah, dan untuk routing sudah. Nah, untuk error code mungkin kita bisa langsung coba cek dari sini. Bisa dicontohkan seperti ini. ABC. Nah, kan ada node phone 404. Ini untuk contoh paling dasar. Kenapa ada 404? Karena 404 itu kode dari node phone, atau istilahnya nggak ada. Dan kita tahu dari mana kalau misalnya dia dapat error node phone 404. Biasanya untuk Express.js sendiri dia ada tracing dari konsolnya. Dia manggil apa, terus si itunya apa, si kodenya. Yang jalan aja masih ada gitu, apalagi yang error. Dia langsung muncul 404 gitu. Untuk filtering mungkin bisa dilanjutkan di materi sebelumnya, di materi selanjutnya. Mungkin untuk sedikit dari Express.js sampai sini, karena konsep-konsepnya itu kita bisa menggunakan konsep seperti yang ada di Java atau yang ada di C++ atau di beberapa materi-materi yang JS juga ada gitu. Karena konsepnya juga sama kayak for, kayak gimana caranya ya sama aja. Bikin function kayak gimana caranya sama aja. Kelas bisa gak? Ya bisa. Ya selama kalian kalau misalnya mau manggil data ya pakai router gitu, nggak usah pakai yang lain. Dan ini juga harus diekspor juga, dan dia harus bisa dipanggil di AWS dan bisa digunakan. Jadi selama bisa dicoba, kalau bisa digunakan ya why not try gitu. Mungkin sekitar dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.